Saya ngelihatnya ya orang-orang kayak gitu atau konten kreator yang mengatasnamakan eh, tertentu untuk mencari popularitas dengan tidak beradab dan tidak bernorma itu, saya rasa nggak perlu diabaikan. Harus diabaikan, harus diabaikan, dan orang seperti itu harus diberikan efek sosial dan efek jerah. Kenapa? Kita ini ingin menjaga ketenangan, menjaga persatuan. Jangan untuk mencari popularitas ya, untuk pansos yang nggak jelas seperti itu. Mulut kita ini bercocot tapi menyinggung etnis dan budaya. Nah, Indonesia memiliki banyak ragam budaya, dan itu salah satu Indonesian pride-nya kita, kebanggaannya kita. Dengan adanya orang yang merusak budaya kita, itu harus dibumi hanguskan. Jadi untuk para penegak hukum, Pak Kapolda dan para jajarannya, mohon serius untuk membasmi orang-orang seperti ini. Berikan pasal berlapis bila perlu, agar menjadi efek jera untuk orang-orang atau oknum-oknum yang mencoba hal-hal seperti ini, yang mau ngomong sembarangan, mengupload dan lain-lain. Itu harus berpikir ya, kita ini adalah multi budaya yang sangat luar biasa. Orang luar negeri aja bangga dan kagum dengan budaya di Indonesia. Apalagi salah satu yang diangkat ini adalah budaya Sunda. Sunda itu punya banyak ciri khas, baik dari kulinernya, budayanya, etnis, seninya, itu sangat luar biasa. Dan saya sendiri, nanti bisa dicek di digital saya sendiri dengan teman-teman di Jawa Barat, walaupun saya bukan asli dari Jawa Barat, saya bangga dengan etnis Jawa Barat karena dengan ramah tamahnya, dengan toleransinya, itu sangat luar biasa. Jadi bahkan kalau di Sunda itu Pariangan Timur ataupun budaya-budaya Sunda lainnya, itu harus kita budayakan dan kita lestarikan. Dan itu sesuatu hal nilai jual kita kepada luar negeri juga. Nah, ada orang dalam negeri yang anak muda yang sering bermasalah, bahkan bukan kali ini aja dia bermasalah. Bisa dicek di jejak digitalnya, itu memang harus dilakukan pasal berlapis. Jadi jangan lagi nanti ibunya ngadu, ibunya nangis-nangis memohon segala macam, sehingga mendapatkan efek yang bisa diampuni. Itu jangan lagi ada di hal-hal seperti itu. Tegakkan aturan, bumi hanguskan bila perlu akunnya, dan orangnya dipenjarakan dengan pasal-pasal berlapis. Dan untuk teman-teman para budayawan, teman-teman ormas, jangan terpancing sehingga hal-hal seperti ini menjadi kepedulian kita, tetapi tidak usah terpancing dan tidak usah terprovokasi. Biarkan proses hukum yang bekerja, biarkan proses hukum yang menanganinya. Kira-kira gitu, Mbak. Bang, yang kita tahu juga Resbob ini juga sudah mengklarifikasi dan meminta maaf, Bang. Itu Abang sebagai tokoh muda seperti apa, Bang? Enggak ada apakah maafnya dimaafkan tapi tetap proses hukum berjalan, atau seperti apa, Bang? Ya, pertama, Allah itu pemaaf. Ya, tapi kita juga manusia juga harus bisa memaafkan. Memaafkan, tetapi tidak ada maaf untuk hukumnya. Memaafkan kehilafannya mungkin, tetapi tidak ada kata maaf untuk proses hukumnya.
proses hukum berlanjut. Bila perlu, gunakan efek pasal berlapis, efek jera, sehingga resbob lainnya itu berpikir bagaimana berkreasi, berkarya, tetapi tidak membuat kegaduhan, tidak membuat kepanasan di ruang publik. Oke, Bang. Tapi kan ini sudah banyak laporan, bahkan ibunya juga mengatakan sudah diteror, mendapatkan teror, ya kan, ketika anaknya seperti ini. Itu ataukah emang awalnya kan juga ibunya juga yang memohon? Ini seperti apa sih, Abang? Ya, sekarang berlindung di balik orang tua. Ya, untuk ibundanya wajar, namanya seorang ibu tidak pasti tidak ingin anaknya kenapa-napa. Itu sampai kapanpun akan dibela. Tetapi ibu sebagai orang tuanya, saya rasa sudah cukup, Bu. Sudah cukup tempo hari ibu berikan bimbingan, anak ini nggak berubah juga, maka ikhlaskan, Bu. Berikanlah pendidikan ini, bimbingan ini untuk anak ibu di tempat lain, agar kedepannya suatu saat nanti ketika ibu sudah tua ataupun anak ini sudah dewasa, dia bisa menjadi warga negara yang baik, dia bisa menjadi putra ibu yang bisa membanggakan, bukan malahan menjadi mengecewakan. Oke, Bang, dia juga lagi diburu kan di Polda Jabar, si Resbob ini. Mungkin Abang bisa memberi, sebaiknya nih orang datang meminta maaf atau segera emang ditangkap gitu, diproses. Karena sudah banyak banget nih kecewa orang-orang suku Sunda, bahkan orang di luar suku Sunda pun kecewa gitu. Saya sendiri melihat anak ini sungguh luar biasa ya, beraninya untuk menghina dan memperkeruh suasana. Jadi menurut saya sih, untuk meredam konflik sosial yang akan berlanjut, kita ini kan mau menghadapi Natal dan Tahun Baru, di mana teman-teman Kristiani merayakan ibadah harus tenang, jangan tidak ada konflik lagi. Tahun Baru kita berjalan dengan baik, maka saran saya ya segera saja diambil suatu tindakan. Saran saya untuk teman-teman di Polda Jabar segera lakukan penangkapan. Jadi setelah adanya laporan, saksi sudah terpenuhi, bukti juga cukup, forensik maupun saksi buktinya, segera gelar perkara selesai, segera lakukan penangkapan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengeliminir potensi-potensi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jangan sampai sumber masalah ini tidak ditindak dengan cepat, menimbulkan polemik nantinya. Jangan lagi teman-teman kepolisian disalahin lagi nanti, oh ini, oh itu, penanganannya lambat. Reformasi Polri harus segera berjalan dan harus berjalan dengan memberikan efek jera, dengan memberikan tindakan-tindakan tegas terhadap hal-hal yang seperti ini. Oke, satu lagi Bang, mungkin dari saya. Ada pesan gak sih untuk konten-konten kreator yang mungkin dia melakukan tindakan seperti ini hanya untuk mencari sensasi atau mencari followers dengan viral? Sebaiknya tuh untuk konten-konten kreator atau YouTuber atau semuanya itu seperti apa sih baiknya, jangan sampai bikin blunder atau hal-hal negatif terjadi? Ya, untuk teman-teman semua yang di luar se-Indonesia, di luar sana, bahwa teman-teman konten yang membuat narasi hate speech untuk menaikkan follower, untuk memancing emosional seseorang dengan menggunakan status sosial, dengan menggunakan agama dan lain-lain, coba hentikanlah. Mari buktikan dengan karya,
buktikan dengan banyak hal yang bisa dilakukan dengan arah yang positif. Dengan membantu kaki lima ekonomi akan meningkat, membantu dunia pendidikan akan berkembang, sehingga orang-orang di luar sana merasakan manfaat. Jadi bukan mudarat. Dan untuk teman-teman konten kreator yang sudah di umur 35 ke atas, berikan edukasi kepada adik-adik kita, berikan edukasi kepada Gen Z atau gen Alpha untuk kedepannya mereka bisa memberikan perspektif yang baik kepada masyarakat. Jadi berikan edukasi yang positif, jangan ada kata-kata yang kasar. Budaya kita budaya yang mengedepankan adab. Budaya kita adalah budaya yang mengedepankan sopan santun. Jadi jangan ada lagi edukasi-edukasi hal-hal yang negatif di ruang publik. Dan insya Allah dengan kita berkarya, dengan karya kita baik, maka hasil itu mengikuti. Baik itu follower, baik itu subscriber, ataupun apapun lah. Yang jelas hal yang positif itu masih banyak yang dapat kita lakukan. Ngapain kita harus mengambil sisi yang negatif? Oke, kira gitu. Bang, dari saya Bang, terkait permintaan maaf Resbob ini, dia mengatakan bahwa dia tuh dalam pengaruh minuman keras, Bang. Itu tidak sadar Bang. Itu seperti apa Bang? Dari Abang sendiri dan dari pihak kepolisian, apakah itu bisa dijerat pasal berlapis atau seperti apa Bang? Ya, justru harus digunakan pasal berlapis. Justru harus digunakan pasal berlapis. Nanti semua orang dengan alasan minuman keras bisa membuat kegaduhan, bisa membuat keributan, bisa membuat efek yang tidak baik di ruang publik. Jangan alasan khilaf, alasan habis minuman keras. Ya siapa suruh minuman keras? Ya, orang yang mabok ya di luar daripada nalar, di luar daripada kontrol, ya mungkin bisa diberikan pemahaman atau rehabilitasi. Tetapi orang yang sering melakukan ya tindakan-tindakan ujaran kebencian seperti provokasi seperti si Resbob ini kan bukan sekali dua kali ini ya. Jadi dulu dia udah pernah melakukan. Bahkan dia ibunya pernah minta maaf ya karena mencemarkan nama baik seseorang dan lain-lain. Jadi sudah tidak ada lagi kata-kata alasan untuk karena terpengaruh minuman keras. Jangan ada lagi. Dan ketika memang seseorang melakukan suatu tindakan pidana, ya melanggar hukum, melanggar aturan dengan dalil yang mencemarkan nama baik, ujaran kebencian dan lain-lain, maka berikanlah pasal yang berlapis. Bang, satu lagi Bang, mungkin ada nggak pesan dari Abang sebagai tokoh muda untuk saudara-saudara kita orang Sunda nih Kak? Dilihat kayaknya mereka begitu geram dan ingin bertemu sudah tidak ada lagi proses polisi Bang, dia mereka ingin takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Bang. Ada pesan untuk untuk pesan untuk teman-teman ibaratnya kasepuhan panggersa di luar sana, akang-akang semua yang adat Sunda atau suku daripada Jawa Barat, sabar, berikan kepercayaan ini pada aparat kepolisian. Kita kawal sama-sama, jangan sampai terprovokasi. Kita buktikan bahwa orang Sunda terpelajar, orang Sunda ini sabar, orang Sunda ini pengayom, dan orang Sunda ini selalu memberikan kesejukan. Nah, ketika aparat penegak hukum tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka hukum adat harus ditegakkan. Tapi kita berikan dulu kepercayaan kepada teman-teman pihak aparat. Kita berikan kepercayaan penuh bahwa kasus seperti ujaran kebencian, mengatasnamakan adat, mengatasnamakan agama dan lain-lain, ini bisa diselesaikan dengan baik. Dan kita berharap pasal berlapis juga dikenakan terhadap orang-orang yang membuat kegaduhan
di seluruh Nusantara ini. Bang, satu lagi terakhir dari saya, Bang. Adakah pesan Abang dari barisan muda ini, tokoh muda, untuk Resbob itu sendiri, Bang? Karena yang kita tahu dia sudah 2 kali nih, Bang. Pesan Abang seperti apa? Ya, untuk siapa panggilannya itu Resbob itu saya nggak tahu panggilan. Firdaus atau siapa. Ya, kau tobatlah, ya, kau bukan siapa-siapa, ya, kau tidak mempunyai karya. Kasihan, ibumu selalu memberesi, menceboki kamu ketika kamu membuat masalah. Harusnya kau malu sebagai laki-laki yang sudah dewasa, ya, membuat seorang ibu kamu atau orang tua kamu meneteskan air mata. Kamu tidak lebih pengecut daripada seorang banci, ya, yang tidak bisa menyelesaikan tanggung jawab kamu ketika kamu membuat masalah. Jadilah kesatria, buktikan kamu laki-laki, datang ke kantor polisi, menyerahkan diri, meminta maaf kepada orang tua, dan berubah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Oke, Bang, terima kasih. Tahan, Bang.